damai bagimu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana pengalaman pastor di pastoran, lalu kemudian yang kedua, bagaimana pengalaman pastor dalam karya kegembalaan. Dan banyak masukan saya yang menarik, banyak pembelajaran yang saya petik dari ngomong dari pastor secara pribadi, mulai dari kota Kendari, kota Selatan, kota Utara, Tunahan, sampai di Kolaka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang disebutkan, pada siang hari ini kita berkumpul bersama, bersyukur atas pastoran yang selesai dibangun, sekaligus kita berdoa supaya pastoran ini untuk ke depan betul-betul mendukung karya pengembalaan paroki ini di dalam mengembalakan seluruh umat. Dan memang itu merupakan sebuah standarisasi dalam kehidupan kita. Kebetulan di sini ada ketua dari EP3 Kamsa yang pembangunan dalam kehidupan kita, di mana kita punya standarisasi dalam hal tata kelola gereja pusat. Secara garis besarnya demikian, bahwa yang nomor satu yang kita butuhkan pada titik gereja pusat, di sana ada gereja, di mana pusat dari gereja itu tentu saja pada imam, ada altar dan mimbar satu sebagai simbol ungkapan bahwa di situlah merupakan pusat, merupakan inti, merupakan fondasi pengembalaan kita. Kristus yang hadir bersabda kepada kita, dan kemudian di altar yang memberikan tubuh dan darahnya, yang memberikan hidupnya untuk keselamatan, untuk penebusan kita. Dan ini yang perlu kita saksikan di dalam pengembalaan kita. Nah, pendukung-pendukung yang lain, sarana yang lain, lalu di sana ada rumah pastoral, di sana ada rumah-rumah rawat, di sana ada rumah-rumah katekesi dan seterusnya. Dan tadi dalam ngomong sebelum kita mulai merayakan Ekaristi, dan saya sampaikan juga kepada teman-teman para pastor di Sulawesi Tenggara bahwa untuk ke depan merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyiapkan lahan parkir,
saya sampaikan kepada Pak Pastor, kalau bisa bangunan fisik ditunda dari 2-3 tahun, kita perluas seluruh lokasi sehingga kita bisa meletakkan dan menata kebutuhan kita sebagai gereja pusat. Nah, kalau demikian, lalu apa yang tadi disampaikan dalam Injil itu akan terjadi. Gembalakanlah kawanan rumah Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan cara Allah, dan jangan hanya mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang percayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, penggembalaan itu kita laksanakan tentu saja di bawah pimpinan gereja kita, Paus Fransiskus, yang memang dalam hari-hari ini kesehatan terganggu, ya. Dan dia kita tahu semua bulan Desember nanti hilang 28 tahun, ya. Karena dia lahir tanggal 17 Desember tahun 1936. Tetapi menarik dalam Injil tadi dikatakan, siapakah sosok Petrus itu? Di mana di dalamnya kita ambil bagian dipakai istilah berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang akan mendirikan jemaatku, dan Allah tidak akan menguasai. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Simon menjadi Petrus, ya. Simon menjadi Petrus, dan Petrus seperti kita tahu bersama maknanya adalah batu karang. Ini kan lagi-lagi simbolis. Batu karang berarti di sana ada kualifikasi yang pokok dan tajam. Jadi imannya itu kuat, tetapi sekaligus itu imannya itu tajam. Berarti sangat bermakna di tengah kehadiran umat dan di tengah kehadiran masyarakat. Dan karena itu apa yang menjadi kekasan dari gereja kita, kalau kita kaitkan dengan pesta hari ini, pesta tahap 1 Petrus, ya, ada Paus, kemudian uskup, imam, yakun, umat. Memang dari sana dia ada hierarki, tetapi penegakannya cara memahaminya bukan sebagai katakanlah di sana ada hubungan superioritas satu terhadap yang lain, tetapi tekanannya lebih pada kolegialitas sejawat. Dan persis makna ini yang sangat diangkat tinggi-tinggi oleh gereja kita pada hari-hari ini dengan istilah sinodalitas. Sinodalitas. Jadi adanya prasarana pastoral di dalam lingkup gereja, adanya pastoral itu akan semakin menguatkan kita dalam memberikan kesaksian, bergerak bersama, jalan bersama dalam rangka tugas penggembalaan. Dan karena itu untuk terminologi bahasa Indonesia, pastor itu kan sangat tepatnya pastoral, pastoralnya. Kalau suster, kalau praktek, bisa kita ciptakan sendiri, ya kan? Tapi pastoran itu jelas di sana itu ada kata pastor, ya, yang dari satu pihak menuju pada katakanlah
bersumbernya pada orangnya, tetapi sekaligus juga katakan identitas menggembalakan, menggembalakan pasti kan gembala. Maka apa yang tadi dalam Injil kita lihat bersama itu penting sekali untuk kita semua, ya, tidak hanya Pak Uskup, para pastor, tetapi semangat ini yang perlu kita hadirkan di dalam pengembalaan kita. Jadi kalau kita mulai dari paroki, pastor Karis, Depas, Dewan Paroki, DPP Paroki, lalu kemudian pengurus wilayah, pengurus rukun, sampai ke keluarga-keluarga. Karena di dalam keluarga juga tugas mengembalakan ini penting sekali. Bagaimana para suami istri itu saling mengembalakan seperti kesaksian pada awal kita hidup, dan kemudian bagaimana orang tua mengembalakan anak dalam seluruh tata kelola rumah tangga itu menjadi penting sekali. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari itu kiranya jelas posisi dari masyarakat pastoral yang kita bangun ini, ya. Dan bagus bahwa dikaitkan dengan pesta hari ini, pesta tahta Santo Petrus Rasul. Dan itu tadi di garis bawahnya tadi dikatakan itu. Dan gembala dengan gembala yang ada pada jangan dengan terpaksa. Karena kalau misalkan kita melaksanakan tugas yang mulia ini dengan terpaksa, maka para kita pasti makin turun terus. Karena kita tidak laksanakan dengan sukacita, dengan gembira, dengan senyum, dengan tertawa, tapi kita laksanakan dengan dengan burung, dengan berkeluh kesah dari hari ke hari kok masuk keluhannya ini lebih banyak daripada yang ada dalam tersebut perjanjian lama. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dia yang utama adalah gereja. Dan dalam gereja itu ada altar, ada mimbar sabda, ambut, dan itu berarti bahwa yang utama adalah Kristus. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Pak, sudah jelas pesan untuk kita semua. Tetapi dengan pengertian ini, Ekaristi adalah pemberian hidup. Maka apapun yang kita laksanakan di dalam tugas kegembalaan itu mesti merupakan pembahasan dari pemberian hidup. Hidup yang kita berikan. Memang kita mengembangkan tenaga, kita mengembangkan waktu, kita mengembangkan materi, dan seterusnya. Tapi semuanya itu merupakan pengungkapan persembahan hidup. Seperti kalau kita disyaratkan sebelum masuk pada bagian persembahan, ayo berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah. Ya. Jadi apa yang kita persembahkan di asal misalkan posisi disertai dengan tari-tarian, fokus kita bukan pada tari-tarian atau pada ini, tetapi itu adalah hidup kita, hidup dari masing-masing kita. Itu pesannya. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Kiranya jelas. Tetapi katakanlah kamu menjadi teladan bagi kawan dan rumah itu.
bersamamu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kembali. Demikian pula sesudah mengambil dia sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah dia darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang demi mengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Agunglah misteri iman kita. Dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia, bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah bahwa dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah semua saudari yang diundang pada kuasa domba. Tubuh dan darah Kristus.
persaudaraan para imam di paroki Santo Paulus ini. Mohon kiranya memohonkan berkat Tuhan. Seluruh umat paroki Santo Paulus Telo yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja keras umat dengan mempersembahkan rumah pastoral ini sebagai sarana yang akan menunjang karya pastoral para imam di paroki ini. Saya, Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, menyerahkan kunci rumah pastoral ini kepada kasih Bapak Uskup. Dua, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, tepuk tangan. Ya, naik. silakan duduk. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Ya Allah yang kudus, Engkau menganugerahkan kepada kami roti sejati surgawi kepada manusia agar menjadi santapan rohaninya. Berkatilah tabernakel ini yang telah kami siapkan untuk ini. Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai Selama-lamanya pertolongan kita dalam nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada syukur kepadamu Tuhan, sumber segala